Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja progres project dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 dengan tema yaitu Hotel One for Hotel. Yang dimana kelompok saya itu dibagi menjadi dua, ada bagian admin dan bagian US. Nah, untuk saya itu memegang untuk bagian US, dimana nantinya si pengunjung akan melihat beberapa fitur-fitur yang disediakan pada websitenya. Nah, untuk itu uh, nanti akan ditampilkan beberapa menu seperti menu home, menu page, dan menu-menu detail atau menu fasilitas. Kemudian menunya yang dibagi atau dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang di drop down nantinya. Nah, untuk itu ada beberapa bagian yang akan ditampilkan seperti ada folder komponen yang akan mengisi untuk seperti alert box, kategori, detail artikel, state, detail-detail pokoknya di sini. Kemudian ada hero section, ada loading page, navbar, stat box, dan tambah review. Nah, nanti komponen ini akan digunakan untuk beberapa menu yang akan disediakan pada websitenya. Kemudian nanti akan digunakan pada bagian komponen ini. Kemudian selanjutnya ada menu JSON. JSON ini terdiri dari beberapa JSON. Contoh di sini ada data artikel, data karir, data kontak, dan ada juga data-data detail yang dikumpulkan pada folder data. Nah, di sini folder data ini terdiri dari detail artikel, detail karir page, detail fasilitas, pricing page, dan detail tim. Nah, JSON ini akan mengumpulkan beberapa data, ada 20 data lebih, yang akan digunakan nanti beberapa menu pada bagian page-nya. Nah, kemudian juga ada layout, folder layout yang terdiri dari about, ada out, booking. Nah, apa sih tujuan dari pembuatan layout ini? Tujuan dari pembuatan layout ini adalah pada saat nanti kita menggunakan satu menu di dua layout yang berbeda, kita bisa menggunakan layout ini dan bisa menggunakan layout yang di folder lainnya. Nah, contoh di sini saya coba jalankan. Coba jalankan di bagian comment form. npm dev. Nah, kita coba jalankan. Di sini contoh adalah menu untuk about. Yang dimana untuk landing page saya menggunakan menu layout dari si layouts, folder dari page, dan di bagian about us itu kita menggunakan folder dari si layout. Nah, ini dengan layout yang seperti judul di atas sebelah kiri, kemudian ada foto di bawah judul, sebelah kanannya ada untuk deskripsi visi sama deskripsi misi. Nah, ini untuk layout yang pertama. Kemudian untuk layout yang kedua itu berada di sini, about us. Nah, dengan ada judulnya di atas, kemudian ada deskripsi 1, deskripsi 2, ada foto 1, foto 2, dan deskripsi visi, serta deskripsi misi. Nah, itu kita bedakan pada bagian about layout 1, dan untuk about di page satunya. Nah, kemudian di layout itu juga ada untuk bagian out, yang dimana out ini uh, akan membuat untuk beberapa menu seperti login, forgot, dan si si registernya. Dia mengambil untuk tampilannya itu atasnya ini judulnya create akun, bawahnya itu lupa password. Nah, itu yang di tengah-tengahnya nanti akan menyesuaikan bagaimana form mana yang akan kita munculkan, form login kah, form forgot kah, atau form register. Nah, kemudian nanti juga ada booking list, juga ada customer review, sama seperti about mempunyai dua layout yang berbeda, FAQ, FAQ add, fasilitas, dan ada main layout. Nah, main layout ini nanti ada navbar, bawahnya ada footer, dan tengahnya ada isi sesuai menu mana yang akan kita pilih nantinya. Nah, kemudian ada folder page, di mana folder page ada dalam folder out juga.
Folder out ini terdiri dari folder forgot, login, register yang akan digunakan menggunakan pembungkusan dari out layout tadi. Kemudian di bawahnya itu baru menggunakan dari main layout. Jadi ada about, artikel, read request, booking, career page, contact us, customer review, FAQ, fasilitas, forbidden, katalog media, landing page, not found, page simulation, pricing page, theme, initializers. Nah, ini beberapa ada menggunakan data JSON dan beberapa ada menggunakan data dari si Supabase. Nah, beberapa yang menggunakan Supabase ada artikel menggunakan API dari atau table dari si Supabase. Di sini ada menggunakan table artikel, kemudian menggunakan key-nya dari akun Supabase-nya, ini akun saya. Kemudian menggunakan beberapa function. Ada function untuk ada function untuk add data, untuk create, untuk delete dan update. Nah, kemudian ada booking. Booking ini menggunakan Supabase-nya dari teman saya yaitu admin. Menggunakan URL-nya juga dari teman saya itu. Mempunyai ada create, delete, dan update. Kemudian ada contact us juga sama, create, delete, update. Kemudian ada customer review juga sama. Dan ada detail artikel juga sama dan FAQ serta pricing simulation. Nah, itu menggunakan data-data yang dari tabel Supabase atau mempunyai SQL Postgre. Nah, berarti di sini mempunyai dua database yang menggunakan data JSON yang kita input manual di sini. Kita input satu persatu dan atributnya kita tentukan. Kemudian juga ada yang dari Supabase. Supabase ini kita buat dari websitenya Supabase, kemudian kita buat tabelnya dan kita panggil di sini satu persatu untuk tabelnya yang kita gunakan. Kemudian ada bagian app.js yang dimana kita menggunakan React Lazy untuk setiap pemanggilan komponen atau menu-menu yang kita buat di semua ini kita panggil yang akan kita gunakan atau kita arahkan nanti rootnya di masing-masing menu. Nah, di sini ada lazy import, di sini ada layout, di sini ada out. Nah, fungsinya kita bedakan menjadi 3. Ada out itu untuk login, register, forgot. Untuk main layout itu semua menu yang akan kita gunakan nantinya di bagian ini. Dan ada error page. Nah, kemudian ada index. Index chassis ini merupakan chassis apa saja yang kita gunakan. Yang pertama itu ada tailwind. Kemudian ada font yang kita gunakan Barlow dan Poppins, sans serif, dan warna-warna yang kita gunakan juga. Kemudian main JS-nya kita ubah ini menjadi browse router. Nah, pada saat kita lihat untuk tampilan dari si website itu bermula dari home, itu ada detail, ada navbar. Navbarnya itu dari menu home, detail yang dikompokkan dari beberapa menu, kemudian ada customization beberapa menu, about juga beberapa menu, dan error page ada beberapa menu. Kemudian ada tombol untuk booking now. Ini untuk membuat pada saat si pengunjung mengunjungi dari website ini bisa melakukan booking. Nah, kemudian ada bagian si hero section mempunyai layout seperti ini. Kemudian di bawahnya ada about us. Kemudian ada start box yang terdiri dari tahun berdiri, rating, dan jumlah pengunjung. Kemudian ada fasilitas yang ditampilkan sini beberapa menu. Kemudian ada start box lagi untuk beberapa informasi yang akan ditampilkan dan ada Q&A, pertanyaan-pertanyaan. Bisa kita lihat sampai pertanyaannya habis. Bisa kita tutup kembali. Nah, kemudian ada footer untuk logo, judul, untuk ada mengarahkan bapak ini, dan ada informasi untuk jalan, untuk email, dan untuk nomor HP. Kemudian ada untuk subscribe-nya. Nah, kemudian selanjutnya ada untuk di hotel detail. Ada media katalog. Nah, media katalog ini mempunyai layout seperti ini. Punya ada yang menggambar, ada yang video. Kita lihat seperti ini. Kemudian kita potong per datanya itu 8 dengan layout yang fleksibel. Ini bertujuan supaya tidak terlalu memakan
resource atau resource data di bagian satu menu ini, karena nanti kalau kita masukkan semua menunya atau misalnya datanya di satu halaman, itu akan membuat si pengunjungnya kebanyakan nge-scroll. Nah, lebih baik ini untuk kita ubah-ubah dia menjadi beberapa page, kita bagi-bagi, kita potong datanya berapa page. Nah, itu bertujuan supaya lebih fleksibel saja untuk melakukan penglihatan datanya. Nah, di sini juga ada penampilan footer, juga kita bisa mencari Tony Conrad berdasarkan judul dari si media katalog. Kemudian lanjut ke tim juga kita bisa melihat detail, kita arahkan kursornya ke beberapa data, kita bisa melihat ini data dari si tim dan jabatan, ada gelar, ada tahun berdiri, ada job jabatannya, ada berapa tahun dia bekerja, ada quotes-nya. Nah, begitu juga ini menggunakan, kita bagi menjadi 8 data, 4 data per barisnya, dan kita potong menjadi berapa pagination. Nah, bisa kita search juga berdasarkan nama Iqbal. Nah, kemudian kita bisa search berdasarkan jabatannya. Nah, kemudian lanjut ke bagian facilities. Nah, kita bisa lihat berapa data di sini. Nah, dimana bisa kita search facilities, swimming, nanti kita berdasarkan tag, indoor, atau berdasarkan jam, nah dan seterusnya. Nah, di sini juga bisa melihat bagian detail. Nah, detail itu akan menampilkan data seperti ini, ada deskripsi 1, foto, judul, deskripsi 2, ada kategorinya juga. Nah, kita bisa kembali, begitu juga dengan data-datanya, kita bisa lihat itu berdasarkan ini, kita potong datanya per 8 per 8. Nah, itu akan menampilkan data seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian person page, juga sama, dipotong datanya per 8. Kita bisa lihat detailnya. Nah, dia akan menampilkan ini, ada harga, ada kategorinya, berapa bed, berapa tamu, ada deskripsi, dan ada ratingnya. Nah, kemudian kita bagi juga per beberapa page. Nah, lanjut ke price simulation. Price simulation ini juga sama, kita bisa cari dia berdasarkan looks apa, atau berdasarkan check-in. Nah, juga berdasarkan guest count, kalau 1 yang menampilkan, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian juga bagi berapa ini, bagi 4 per barisnya 2. Nah, kemudian lanjut ke bagian customer section. Nah, di sini ada beberapa data yang sudah melakukan FAQ atau melakukan pertanyaan yang ditanyakan ke bagian si web, ke bagian sistem hotelnya. Nah, di sini sebagai pengunjung juga kita bisa dong untuk melakukan pertanyaan atau bertanya tentang apa yang kita kelirukan atau kita bingungkan. Kita bisa tambahkan di sini. Nah, ini merupakan tanggal yang sekarang yang akan dia set langsung. Nah, efektif bisa ditambahkan. Maka nanti akan muncul pada bagian ini. Nah, mengapa di jawabannya kosong? Karena tidak mungkin dong untuk si customer mengisi jawaban sendiri. Maka nanti dia akan diedit oleh si admin yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kemudian juga ada customer review, di mana ini ada penambahan ini contoh itu dan kita bisa kasih rating 1 sampai 5. Di sini 4. Nah, kita akan tampil datanya di bagian sini, hasil nyaman. Oke, lanjut ke bagian kontak us. Nah, di bagian kontak us itu menampilkan beberapa data seperti map. Ada map di mana lokasi si website itu berada, kemudian kita bisa email itu gmail.com.
kirim. Nah, maka datanya nanti akan masuk ke dalam sini, di bagian sini nanti ya. Nah, oke. Kemudian bagian about, ada booking customer. Nah, data-data booking ini merupakan data yang akan dilihat siapa aja yang melakukan booking nantinya. Bisa statusnya ada pending, ada sukses, ada cancel, ada biaya booking, tanggal booking, tipe kamar, dan nama yang booking. Kemudian ada about us, sama seperti tadi. Kemudian ada career page, yang bisa kita lihat apa aja lowongan kerja yang disediakan pada si hotel ini. Kemudian detailnya juga bisa kita lihat. Kemudian ada artikel. Nah, artikel juga bisa melihat apa aja artikel yang sudah diterbitkan pada hotel ini. Kita bisa read more untuk melihat apa saja di sini. Oke. Ada page juga, dan ada melakukan pembookingan di sini. Contoh, booking deluxe, bayaran langsung full, tanggalnya tanggal sekarang, mungkin langsung dikirim. Nah, nanti akan tampil tentunya di sini. Pembayarannya segini totalnya, tanggal sekarang, dan waktunya pending. Ini ditunggu di ACC oleh si adminnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau progres dari web saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.